Halo gengs, kembali lagi bersama Digi Channel. Kali ini kita akan kembali untuk melanjutkan alur cerita anime Mushoku Tensei yang sudah kita bahas bagian keduanya beberapa waktu yang lalu. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa pula menyalakan notifikasinya, supaya kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke gengs, inilah Mushoku Tensei bagian ketiga. Pada suatu malam, Rudeus berhasil membuat action figure yang menyerupai Roxy. Action figure buatannya ini terlihat sangat detail dan menyerupai manusia aslinya. Rudeus pun sangat bangga dengan pencapaiannya. Sesaat kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Edna Rairen, yang merupakan guru dansa Eris. Edna mengatakan bahwa waktu belajar Eris sudah banyak berkurang, dikarenakan dalam setengah tahun kemudian, Eris akan berumur 10 tahun. Di saat itulah akan diadakan pesta yang sangat mewah untuk Eris. Jadi pada intinya, kedatangan Edna ini adalah untuk meminta Rudeus membagikan waktu pelajarannya demi Eris. Tentu saja Rudeus mengiyakannya, karena dia ingin Eris memiliki kenangan indah yang tidak terlupakan. Setelah itu pun Edna berpamitan meninggalkan Rudeus. Rudeus pun terlihat sangat bahagia, karena dia bisa memiliki banyak waktu luang tanpa terduga. Keesokan paginya, Rudeus terlihat tengah bersama Philip di perpustakaan. Philip mengungkapkan kalau di perpustakaan ini terdapat buku menarik yang berasal dari benua lain. Sesaat kemudian Rudeus mengambil salah satu buku, di mana saat dibuka, dia tidak bisa membacanya. Philip pun mengatakan bahwa itu adalah bahasa Dewa Binatang. Disinilah Rudeus yang telah memiliki banyak waktu luang berpikir untuk mempelajari bahasa lain yang belum pernah dia ketahui. Untungnya Philip memberikan izin khusus untuk meminjam buku tersebut. Hal ini pun dimanfaatkan Rudeus untuk meminjam buku lainnya karena dia sangat tertarik untuk mempelajarinya. Di dalam kamarnya, Rudeus menulis surat untuk Roxy. Rudeus juga menyampaikan bahwa dia memutuskan untuk belajar bahasa asing dari benua lain, seperti Dewa Binatang, Dewa Pertempuran, dan Dewa Iblis. Dan sepertinya masih ada banyak bahasa-bahasa lain di dunia ini. Hari pun berlalu, Rudeus terlihat masih tekun mempelajari ilmu bahasa asing, walaupun dia kadang juga merasa kesulitan. Dia juga melihat Eris yang kabur dari latihan dansanya. Dengan sabar, Rudeus pun membujuk Eris yang akhirnya membuat Eris kembali untuk latihan dansa. Waktu masih terus berjalan, dan Rudeus masih terus sibuk belajar sekaligus menemani Eris yang tengah belajar dansa. Ketika malamnya Rudeus mengalami kesulitan dalam belajar, tiba-tiba saja dia mendapatkan surat balasan dari Roxy. Roxy tidak menyangka jika Rudeus telah menjadi guru dari putri penguasa Vitoa. Roxy pun masih tidak percaya jika Rudeus juga mengenal Raja Pedang Gilein. Dikarenakan Rudeus tengah mempelajari bahasa Dewa Iblis, Roxy pun berinisiatif untuk membuatkannya sebuah buku panduan. Tidak banyak buku dengan bahasa Dewa Iblis. Ditambah lagi tata bahasanya yang unik dan rumit, sehingga hal ini memaksa Roxy untuk menulis buku tersebut sendiri. Membuat buku panduan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi dia berharap agar Rudeus menjaganya dengan baik. Singkat cerita, hari ulang tahun Eris yang ke-10 pun telah tiba. Sauros terlihat sibuk, karena banyak sekali tamu yang datang dan mengucapkan selamat pada Eris. Acara utama pun akhirnya dimulai, dan siapapun yang bisa menyenangkan hati sang kakek, dia bisa berdansa dengan cucunya. Tanpa diduga, Rudeus berhasil dan dia maju berdansa dengan Eris. Rudeus mengetahui jika Eris sangat gugup karena dilihat oleh kakek, ayah, serta ibunya. Rudeus meminta Eris untuk bersikap lebih santai dan melakukan dansa ini seperti pada latihan biasanya. Dengan mengikuti arahan dari Rudeus, akhirnya Eris bisa melakukannya dengan baik dan acara dansa ini pun berjalan dengan lancar. Malamnya, Rudeus memberikan tongkat sihir pada Eris dan Gilein karena sudah belajar ilmu sihir dengan baik. Gilein juga memberikan cincin jimat dari bangsanya yang diberikan pada Eris. Pada pagi harinya, Rudeus secara tidak sengaja bertemu dengan Sauros di menara.
Saurus menunjukkan sesuatu pada Rudeus agar melihat apa yang ada di langit. Saurus berkata bahwa dia tidak tahu apa itu. Namun yang pasti, itu bukanlah hal yang buruk. Dia juga menyampaikan untuk selalu berpikiran baik daripada memikirkan hal yang buruk. 2 tahun telah berlalu. Eris ternyata telah berhasil menguasai teknik berpedang tingkat tinggi. Rudeus pun kemudian melihat ke atas, dan rasanya dia melihat sesuatu di atasnya tersebut semakin besar dari sebelumnya. Dia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi. Pada sore harinya, Rudeus melihat Eris dan pelayannya nampak seperti menyembunyikan sesuatu. Saat Rudeus mengintip, ternyata diam-diam Eris telah menyiapkan sebuah kejutan untuk ulang tahun Rudeus yang ke-10 nantinya. Tidak terasa Rudeus sudah berada di dunia ini selama 10 tahun. Ketika seorang pelayan mengetuk pintu kamar Rudeus dan mengatakan bahwa waktu makan malam telah tiba, tanpa diduga semua orang telah berkumpul dan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 pada Rudeus. Anehnya Rudeus begitu terkejut dan menangis bahagia. Meskipun sebenarnya dia sudah tahu dengan apa yang telah direncanakan oleh semua orang. Saat itu, Eris memberikan sebuah hadiah kejutan yang menarik pada Rudeus, yaitu sebuah tongkat sihir. Tongkat sihir ini dibuat dengan mengumpulkan bahan-bahan terbaik dari seluruh dunia dan meminta pembuat tongkat terkemuka di kerajaan ini secara khusus membuatkannya untuk Rudeus. Nama tongkat ini adalah Aqua Heartia. Sementara itu, di suatu tempat terlihat banyak sekali monster-monster yang bermunculan entah dari mana asalnya. Monster ini pun menyerang desa keluarga Rudeus. Paul terlihat sedang sibuk menghadapi banyak monster ganas. Setelah mengalahkan para monster, Paul pun pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Saat itu mereka melihat awan hitam yang sangat besar. Demikian juga dengan Roxy. Si Roxy juga menyaksikan awan hitam yang sangat besar ketika dia melihat keluar rumah. Dia begitu mengkhawatirkan Rudeus karena awan tersebut tepat berada di daerah Rudeus. Sementara itu di langit, tepatnya di tempat benteng terbang, Perugius memerintahkan Almanfi untuk menyelidiki fenomena aneh ini dan menyuruhnya untuk membunuh setiap orang yang terlihat mencurigakan. Di tempat yang cukup jauh dari kota Roa, Rudeus ingin menjajal sihir terkuat miliknya dengan menggunakan tongkat baru pemberian Eris. Saat pertama kali mencobanya, Rudeus nampak sangat syok karena hanya dengan sedikit mana dia mampu mengeluarkan sihir yang sangat besar. Meskipun sulit untuk mengaturnya, namun ini adalah hal yang sangat luar biasa menurutnya. Setelah Rudeus mengeluarkan sihir kuatnya ini, tiba-tiba saja datanglah awan hitam pekat yang menyelimuti tempat mereka berdiri. Ghislaine yang tidak nyaman menyaksikan fenomena ini menyarankan untuk segera menjauh dari tempat ini. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja cahaya petir hampir menyambar mereka. Namun dengan cepat Ghislaine menghalanginya dengan sangat waspada. Ternyata cahaya petir itu berasal dari Almanfi. Dengan dasar perintah dari Perugius, Almanfi datang untuk membunuh sumber dari segala gangguan ini. Dia juga mengatakan bahwa dengan membunuh Rudeus, maka gangguan ini mungkin akan terhenti. Tentu saja Ghislaine pasang badan dan menyatakan akan melindungi Eris dan Rudeus apapun yang terjadi. Anehnya, Almanfi justru memutuskan untuk mundur. Rudeus masih tidak paham dan tidak mengerti sama sekali. Belum sempat bertanya, Almanfi malah pergi dan meninggalkan mereka tanpa kejelasan. Saat itu awan hitam tadi telah berubah menjadi terang dan menembakkan cahaya yang sangat besar dari langit. Hal ini membuat Ghislaine berlari kencang untuk menyelamatkan Rudeus dan Eris. Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan karena dia sendiri telah terkena serangan cahaya itu. Rudeus pun berlari, namun ketika dia melihat Eris yang sangat syok jatuh terduduk, dia pun berlari kembali ke arah Eris dan berusaha menyelamatkannya. Di dalam alam bawah sadarnya, Rudeus mengira jika dirinya telah tewas. Saat itu dia bertemu dengan seorang dewa, tepatnya dewa manusia. Dewa ini berkata jika Rudeus saat ini masih belum mati. Wujud yang dia lihat sekarang adalah tubuh mentalnya, sementara tubuh fisiknya baik-baik saja. Saat dia nanti tersadar, tubuhnya akan kembali normal seperti sedia kala. Dewa ini bukanlah orang yang membuat Rudeus bereinkarnasi ke dunia ini. Hal seperti itu adalah keahlian dari Dewa Naga yang jahat. Sang dewa mengatakan bahwa saat ini Rudeus telah terjebak dalam mana skala besar dan dia dipindahkan ke suatu tempat dengan paksa.
Saat ini Rudeus tengah berada di benua iblis. Singkatnya, sang dewa menyampaikan bahwa awan hitam di langit tersebut adalah sekumpulan mana dengan skala besar yang bisa menimbulkan bencana. Sang dewa juga mengungkapkan, saat Rudeus telah sadar, akan ada seorang pria di dekatnya. Rudeus sendiri nantinya harus bergantung dan membantu si pria ini. Dan benar saja, Rudeus pun terbangun dan melihat kondisi tubuhnya masih baik-baik saja. Saat itu dia melihat seseorang yang memiliki permata merah di dahinya dengan rambut yang berwarna hijau. Rudeus pun ketakutan hingga jatuh terduduk dengan memegang tongkatnya. Dengan hati-hati, Rudeus bertanya pada pria ini, apakah ada dewa yang telah mengirimnya kemari. Si pria ini pun kaget karena melihat bocah 10 tahun yang menguasai bahasa dewa iblis. Pria ini menjawab bahwa dia melihat Rudeus dan Eris yang jatuh dari langit dan bermaksud untuk menolongnya. Si pria ini juga bertanya pada Rudeus, apakah dia tidak takut padanya. Menurut Rudeus, ketakutan pada seseorang yang telah datang menolong itu sangat tidak sopan. Akhirnya Rudeus pun memperkenalkan dirinya. Pria ini juga memperkenalkan dirinya yang bernama Ruijerd Superdia. Ruijerd berkata, saat ini mereka berada di timur laut benua iblis, yaitu Begoya. Dia juga memastikan akan mengantar Rudeus dan Eris pulang kembali dengan selamat ke kampung halamannya. Tak berselang lama, Eris terbangun dan langsung menjerit ketakutan karena melihat suku Saper. Dia juga menangis histeris, lengkap dengan teriakannya. Itu adalah reaksi yang normal ketika seseorang bertemu dengan suku Saper. Berbeda dengan Rudeus yang nampaknya tidak normal. Setelah berhenti dari histerisnya, Eris pun memperkenalkan dirinya, walaupun sebenarnya dia masih gemetar dan ketakutan setengah mati. Anehnya Eris yang tadinya gugup, malah bisa berteman dengan baik dengan Ruijerd hanya dalam waktu 1 malam saja. Rudeus hanya tidak habis pikir siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor buruk kalau suku Saper itu gampang emosi. Namun untuk saat ini, Rudeus hanya kepikiran mengantarkan Eris pulang dengan selamat ke rumahnya. Perjalanan pun dimulai. Mereka mengikuti Ruijerd yang lebih memahami daerah tersebut. Pada akhirnya mereka bertiga telah sampai di suatu desa. Ruijerd terlihat sedang berdiskusi dengan penjaga desa. Penjaga desa ini pun memanggil kepala desa dan membiarkan Rudeus serta Eris masuk. Tak selang beberapa lama, kepala desa pun datang dan menyapa mereka dengan hangat. Kepala desa ini melihat kalung yang dipakai oleh Rudeus dan menanyakan dari mana dia mendapatkannya. Tanpa basa-basi, Rudeus mengatakan dia mendapatkan kalung ini dari Roxy. Si penjaga menjadi kaget ketika dia mendengar nama Roxy. Hal ini dikarenakan Roxy adalah nama putrinya. Ternyata tempat yang saat ini dikunjungi mereka adalah kampung halaman Roxy. Rudeus pun begitu senang bisa datang ke tempat ini. Dia juga mengatakan pada ayah Roxy kalau Roxy saat ini sedang baik-baik saja di kerajaan Sirona. Malamnya di rumah kepala desa, Ruijerd mengatakan pada kepala desa bahwa dia tidak perlu rencana. Dia hanya perlu untuk melindungi dan mengantar kedua bocil ini pulang dengan selamat. Sebenarnya tujuan Ruijerd adalah untuk menghilangkan reputasi buruk dari suku Saper. Hal inilah yang membuat Ruijerd mengisahkan tentang sisi gelap sejarah sebenarnya mengapa suku Saper bisa dibenci semua orang. Pada zaman dahulu kala, tepatnya pada insiden perang 400 tahun yang lalu, saat itu Laples menyatukan ras iblis dan memenangkan hak manusia. Saat itu suku Saper bertarung sebagai bawahan Laples. Namun pada akhirnya, suku Saper malah menerima tombak dari Laples. Hal inilah yang membuat suku Saper mulai berubah. Sebelum menyadari perubahan ini, tanpa sadar mereka telah menyerang siapapun yang berada di sekitarnya tanpa terkecuali. Tidak ada yang menyadari perubahan ini, dan bahkan mempertanyakan mengapa. Ruijerd berkata bahwa penghujatan suku Saper ini adalah hukumannya. Kesalahan mereka adalah terlalu mempercayai Laples dengan menerima tombak terkutuknya. Itulah sebabnya, sebagai seorang pemimpin pasukan, Ruijerd harus membersihkan nama baik sukunya. Mendengar hal ini membuat hati Rudeus sangat tersentuh. Dia pun berjanji akan membantu Ruijerd semaksimal mungkin dan melakukan apapun sebisanya. Esok harinya, mereka bertiga pun bersiap untuk pergi dan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tidak lupa, mereka juga berpamitan dengan ayah dan ibu Roxy. Namun sebelum pergi, ayah dan ibu Roxy menitipkan sesuatu pada Rudeus dan menyampaikan terima kasih sepenuhnya karena telah memberitahukan kabar Roxy.
dan cerita pun bersambung kembali di bagian keempat. Oke gengs, cukup sekian dulu ceritanya. Semoga kalian suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Dukung kami terus untuk semangat berkarya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk share konten ini agar semakin dikenal. Apabila ada yang salah dalam penyampaian cerita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.